Adapun hal yang ketiga, wa amma tsalitsatu fa innal malaikata yastaghfiruna lahum kulla yaumin wa lailah. Yang ketiga, para malaikat, bahkan dalam riwayat lain semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, hatta al-hitan, sampai ikan yang ada di dalam laut, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang berpuasa kulla yaumin wa lailah. Dimohonkan ampunan oleh semua para malaikat dan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia untuk mereka orang-orang yang berpuasa. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, wa ammar rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqul ista'iddi wa tazayyani li ibadi ushiku an listarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Dalam hal keberkahan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan dia masuk surga, sehingga dikatakan dalam hadis ini tidak ada yang memisahkan orang itu dan surga kecuali kematian. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain, hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau menceritakan bahwa kelak di surga ada salah satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang mana pintu Rayyan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga dalam akhir hadis tersebut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hatta idza qamu, sehingga ketika orang-orang yang berpuasa telah berdiri, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga dari pintu tersebut. Ketika mereka yang berpuasa sudah masuk dari pintu Rayyan, maka pintu Rayyan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyatakan bahwa orang yang berpuasa insya Allah sudah dipastikan bisa masuk surga, kecuali dia melakukan hal-hal kemaksiatan dan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini menyatakan bahwa tidak ada yang memisahkan antara orang yang berpuasa dengan surga, hanya kematian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi, bersiaplah engkau wahai surga dan berhias-hiaslah engkau wahai surga untuk hamba-hambaku yang berpuasa, ushiku an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati, karena tidak lama lagi mereka akan beristirahat dari susah payah kehidupan di dunia, beristirahat dalam rumahku dan tempat kedermawananku, yaitu surga. Kelima dan yang terakhir, keberkahan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, wa amal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Ketika tiba malam terakhir dari bulan Ramadan, yang insya Allah malam tanggal 29 atau malam tanggal 30, ghafarallahu lahum jami'a, Allah menurunkan ampunan bagi semua orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang berhak untuk menerima ampunan tersebut. Dalam hal ini baginda Nabi SAW menyatakan dalam hadis lain bahwa puasa Ramadan dibagi 3 bagian. Awwaluhu rahmah. 10 hari pertama dari bulan Ramadan, hari pembagian rahmat, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Dan 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini Allah membebaskan ribuan, bahkan puluhan ribu jiwa yang asalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan masuk neraka, tapi pada malam-malam itu Allah bebaskan dari neraka. Faqala rajulun minal qaum, ketika Nabi mengatakan Allah menurunkan ampunan di malam terakhir tersebut, ada salah satu sahabat yang menanyakan kepada Nabi, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Sudah kita ketahui keutamaan beribadah dalam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan, faqala la, bukan, itu bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bagi yang mendapatkannya hal lain, pahala lain, atau kebaikan-kebaikan, keutamaan lain yang didapatkan oleh mereka. Ini bukan malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi memberi bandingan, alam taro ilal ummal ya'malun fa idza farigu min a'malihim wufu ujurahu. Apakah engkau melihat kuli orang-orang yang bekerja ketika mereka susah payah bekerja dalam sebulan atau dalam beberapa hari? Fa'idha fariqu min a'malihim ujurahum, ketika mereka menyelesaikan, melestarikan pekerjaannya atau
menyelesaikan pekerjaannya, ufu ujurahum, tentunya mereka akan menerima upah yang sempurna. Maka dalam hal ini Nabi menyamakan orang-orang yang berpuasa ketika malam terakhir bulan Ramadan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upah dari susah payah mereka yang berpuasa dalam 30 hari sebulan di dalam bulan Ramadan. Ini dinyatakan oleh Nabi bukan malam Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, kebaikan amal ibadah yang dilakukan dalam Lailatul Qadar itu keutamaannya, pahalanya sama seperti melakukan kebaikan dalam 83 tahun. Dalam 83 tahun. Satu malam Lailatul Qadar, amal ibadah, amal kebaikan yang dilakukannya, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan melakukan kebaikan dalam 83 tahun. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tergolong dari 5 orang tersebut yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan keberkahan dalam bulan-bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita berupa puasa, berupa sholat tarawih, berupa pembacaan Al-Quran, Al-Qiyam, dan sedekah dan lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur yang barakah sehingga kita masih bisa sempat untuk mendapati kesempatan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.